Sebelum menelusuri kisah perjuangan Kolonel Evert Langkai, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami konteks besar yang melingkupi perjalanan hidup dan pengabdiannya, yakni peran orang Minahasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Tanpa pemahaman atas latar kolektif ini, sosok Evert Langkai akan tampak sebagai figur tunggal, padahal ia adalah bagian dari arus besar sejarah yang digerakkan oleh komunitas, jaringan, dan tradisi perjuangan yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Masyarakat Minahasa memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam dinamika politik dan militer Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, pengalaman militer dalam KNIL, serta keterbukaan terhadap gagasan nasionalisme modern menjadikan banyak orang Minahasa berada di posisi strategis ketika Republik Indonesia diproklamasikan. Pada masa revolusi, mereka tidak hanya hadir sebagai prajurit, tetapi juga sebagai organisator, pemimpin laskar, penghubung antar daerah, dan pelindung eksistensi Republik di tengah tekanan militer Belanda dan sekutu. Dalam kurun 1945 sampai 1950, pemuda-pemuda Minahasa tersebar di berbagai medan perjuangan, khususnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi. Mereka terlibat dalam pembentukan laskar-laskar rakyat, organisasi perjuangan, dan satuan-satuan bersenjata yang menopang tentara Republik Indonesia yang masih muda. Semangat kolektivitas, disiplin, serta keberanian menghadapi risiko besar menjadi ciri yang menonjol dalam kiprah mereka. Dari rahim sejarah kolektif inilah sosok Kolonel Evert Langkai muncul. Perjuangannya bukanlah kisah yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari kontribusi orang Minahasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami peran Minahasa dalam revolusi, kita dapat menempatkan Evert Langkai secara lebih adil dan utuh, bukan sekadar sebagai tokoh daerah, melainkan sebagai aktor penting dalam sejarah nasional Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah peristiwa singkat, melainkan proses revolusioner yang panjang dan kompleks. Revolusi Nasional Indonesia berlangsung melalui rangkaian pergulatan politik, militer, dan sosial yang melibatkan seluruh wilayah Nusantara hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Dalam konteks inilah peran orang Minahasa di Sulawesi Utara menempati posisi penting yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah nasional Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, Minahasa berada dalam posisi yang khas dibandingkan banyak daerah lain di Hindia Belanda. Wilayah ini lebih awal terintegrasi ke dalam sistem pendidikan barat, administrasi kolonial, dan struktur militer. Orang Minahasa banyak mengisi posisi sebagai guru, pegawai pemerintah, pendeta, dan prajurit KNIL. Situasi ini melahirkan kelompok masyarakat terdidik dengan pengalaman organisasi, disiplin militer, serta wawasan politik yang relatif luas. Keterlibatan orang Minahasa dalam struktur kolonial kerap disalahartikan sebagai bentuk loyalitas mutlak kepada Belanda. Pandangan semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem kolonial itu sendiri. Justru pengalaman dalam birokrasi dan militer kolonial inilah yang kemudian menjadi modal strategis ketika perjuangan kemerdekaan memasuki fase revolusioner. Situasi pasca proklamasi di Indonesia Timur, termasuk Minahasa, berlangsung jauh lebih kompleks dibandingkan di Jawa dan Sumatera. Berita kemerdekaan tidak segera tersebar luas, sementara pasukan sekutu dan Nika dengan cepat menguasai wilayah-wilayah strategis. Republik Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang memadai di Sulawesi Utara, sehingga ruang gerak perjuangan rakyat berada dalam tekanan yang berat. Dalam kondisi tersebut, Belanda menjalankan strategi politik federalisme sebagai upaya mempertahankan pengaruh kolonialnya. Pembentukan negara-negara bagian, terutama negara Indonesia Timur (NIT),
dimaksudkan untuk melemahkan Republik Indonesia dari dalam. Minahasa dimasukkan ke dalam struktur NIT, dan sejak saat itu muncul perbedaan sikap di kalangan masyarakat. Sebagian elit lokal menerima federalisme dengan dalih stabilitas politik, sementara kalangan pemuda, mantan tentara KNIL, dan tokoh masyarakat mulai memandangnya sebagai bentuk penjajahan baru dengan wajah yang berbeda. Kesadaran nasional di Minahasa tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui proses pergulatan sejarah yang bertahap. Pengalaman panjang di bawah kolonialisme, kekecewaan terhadap dominasi Belanda dalam NIT, serta pengaruh perjuangan Republik Indonesia di wilayah lain mendorong menguatnya sikap pro-republik. Dalam proses ini, orang Minahasa semakin menyadari bahwa masa depan politik mereka hanya dapat dijamin dalam sebuah negara Indonesia yang merdeka dan bersatu, bukan dalam struktur federal buatan kolonial. Pada periode mempertahankan kemerdekaan, perjuangan orang Minahasa mengambil berbagai bentuk. Di bidang politik, berlangsung konsolidasi kekuatan pro-republik melalui jaringan pemuda, gereja, dan tokoh masyarakat. Di bidang militer, peran mantan tentara KNIL asal Minahasa menjadi sangat menentukan. Dengan pengalaman tempur dan kedisiplinan yang mereka miliki, mereka menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata pro-republik di daerah, meskipun harus menghadapi tekanan, penangkapan, dan ancaman langsung dari aparat Belanda. Puncak dari perjuangan tersebut terjadi dalam peristiwa 3 Mei 1950 di Manado. Peristiwa ini merupakan titik balik sejarah Minahasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh pemuda dan mantan serdadu KNIL yang telah secara sadar berpihak kepada Republik Indonesia. Tuntutan utama mereka adalah penghapusan sistem federal, pembubaran negara Indonesia Timur, dan integrasi penuh Minahasa ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, kekuatan pro-republik berhasil menguasai sejumlah posisi strategis dan membentuk satuan bersenjata yang dikenal sebagai Batalion 3 Mei. Gerakan ini bukanlah pemberontakan terhadap negara, melainkan tindakan politik dan militer untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Melalui aksi ini, orang Minahasa menyatakan secara terbuka dan tegas pilihan politik mereka, berdiri di pihak NKRI. Dampak peristiwa 3 Mei 1950 melampaui batas wilayah Minahasa. Secara nasional, peristiwa ini mempercepat runtuhnya negara Indonesia Timur dan memperkuat konsolidasi negara kesatuan. Minahasa menjadi bukti bahwa Indonesia Timur bukanlah basis federalisme kolonial, melainkan bagian integral dari kekuatan nasional yang menghendaki persatuan Indonesia. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950, perjuangan orang Minahasa memasuki fase baru dalam sejarah nasional. Kontribusi mereka selama periode 1945 sampai 1950 menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil kerja kolektif seluruh rakyat dari berbagai daerah dan latar belakang sejarah. Namun demikian, peran orang Minahasa masih kerap terpinggirkan dalam narasi sejarah nasional arus utama. Oleh karena itu, menempatkan peran orang Minahasa secara proporsional dalam sejarah perjuangan bangsa bukan sekadar upaya mengenang masa lalu, melainkan bagian dari usaha meluruskan historiografi Indonesia. Sejarah Minahasa pada masa Revolusi Nasional Indonesia menunjukkan bahwa kesetiaan kepada NKRI lahir dari kesadaran politik, keberanian mengambil risiko, dan pengorbanan nyata. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia itu sendiri. Saudara sebangsa dan setanah air, di antara berbagai peran kolektif orang Minahasa dalam Revolusi Nasional Indonesia, perjuangan tersebut juga diwujudkan melalui sosok-sosok individual yang memilih berdiri di garis depan sejarah. Mereka bukan hanya saksi zaman, tetapi pelaku aktif yang menghubungkan perjuangan lokal dengan dinamika nasional. Salah satu tokoh penting dari Minahasa yang menempati posisi tersebut adalah
Kolonel Evert Langkai. Nama Evert Langkai tidak selalu hadir dalam narasi arus utama sejarah Indonesia, namun jejak perjuangannya terpatri kuat dalam fase krusial revolusi. Ia muncul pada masa ketika Republik Indonesia masih rapuh, kekuatan militer belum terorganisasi sepenuhnya, dan masa depan negara dipertaruhkan antara kemerdekaan sejati atau kembalinya dominasi kolonial dalam bentuk baru. Dalam situasi seperti itulah Langkai menempatkan dirinya secara tegas di pihak Republik. Sebagai perwira dengan pengalaman militer dan jaringan perjuangan yang luas, Evert Langkai memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan kekuatan rakyat dan laskar pro-republik, khususnya yang melibatkan unsur Indonesia Timur. Ia bergerak di persimpangan antara perjuangan bersenjata, kepemimpinan organisasi, dan pilihan politik yang berisiko tinggi. Langkah-langkahnya mencerminkan satu hal penting, bahwa kesetiaan kepada Republik Indonesia bukanlah sikap pasif, melainkan hasil keputusan sadar yang menuntut keberanian dan pengorbanan. Kisah perjuangan Kolonel Evert Langkai tidak dapat dipisahkan dari dinamika besar Revolusi Nasional Indonesia. Ia merupakan bagian dari generasi pejuang yang memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup diproklamasikan, tetapi harus dipertahankan melalui tindakan nyata. Melalui perannya, Langkai menjadi salah satu representasi penting kontribusi orang Minahasa dalam mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah kisah perjuangan Kolonel Evert Langkai, sebuah potret tentang pilihan politik, keberanian militer, dan komitmen kebangsaan pada masa paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Evert Langkai lahir pada 28 September 1915. Pada masa ketika kolonialisme Belanda masih mencengkeram Hindia Belanda dengan keras. Sejak usia sangat muda, Langkai telah berada di arus depan pergerakan nasional. Ia tumbuh di Minahasa, sebuah wilayah yang sejak awal abad ke-20 dikenal sebagai lumbung kader terdidik, disiplin, dan militan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Pada usia belasan tahun, Langkai telah aktif dalam organisasi pemuda Surya Wirawan, sebuah organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai onderbau Partai Indonesia Raya, Parindra. Aktivisme politiknya bukan bersifat simbolik. Ia terlibat langsung dalam kegiatan perlawanan, pengorganisasian, dan agitasi, sehingga berulang kali berhadapan dengan aparat kolonial Belanda. Penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan menjadi bagian dari proses pembentukan watak perjuangannya. Dalam fase inilah peran Mr. Alexander Andries Maramis menjadi sangat menentukan. Maramis, tokoh nasional asal Minahasa dan kelak pahlawan nasional, secara konsisten membela Evert Langkai di pengadilan kolonial. Hubungan keduanya melampaui relasi pengacara dan klien. Ia merupakan ikatan ideologis antara dua generasi pejuang yang disatukan oleh keyakinan akan kemerdekaan Indonesia. Perlindungan Maramis dan Jaringan Nasional Pendudukan Jepang tidak menghentikan aktivitas Langkai. Sebaliknya, ia kembali ditangkap dan mengalami penyiksaan karena aktivitas anti-Jepang. Dalam 2 kali penangkapan pada masa ini, Langkai dituduh menggalang perlawanan, tuduhan yang memang mencerminkan kenyataan. Sekali lagi, Maramis turun tangan hingga Langkai dibebaskan. Menyadari bahwa penangkapan berikutnya hampir pasti berujung hukuman mati, Maramis mengatur langkah penyelamatan strategis. Evert Langkai ditempatkan bekerja di markas Kaigun Angkatan Laut Jepang di Jakarta pada bagian hubungan masyarakat. Ironisnya, justru dari pusat kekuasaan pendudukan inilah Jaringan Nasional Langkai berkembang pesat. Di Jakarta, ia berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh kunci pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Iwakusuma Sumantri, Sam Ratulangi, serta para pemuda radikal seperti Wikana dan Sukarni. Pada masa inilah Langkai juga ditugaskan mengoordinasikan bekas tentara KNIL, pemuda-pemuda revolusioner, dan kelompok jagoan jalanan, basis sosial yang kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata rakyat dalam revolusi.
Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan di Jakarta. Dalam situasi genting inilah para pemuda Minahasa, termasuk Evert Langkai, Jan Rapar, dan Venje Sumual, yang sebelumnya dikenal sebagai free man atau jagoan jalanan, bertransformasi menjadi pelindung revolusi. Kesaksian Venje Sumual serta catatan sejarawan seperti Benedict Anderson dan Robert Cribb menggambarkan Langkai sebagai sosok yang bukan hanya piawai bertarung, tetapi juga memiliki otoritas kepemimpinan alami. Bersama jaringan pemuda Senen dan bekas anggota unit semi-militer Choku Eitai, mereka membangun kekuatan bersenjata rakyat yang disiplin dan efektif. Pada malam 16 Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan, Evert Langkai dipercaya mengordinasikan pengamanan Jakarta Pusat. Pemuda Minahasa ditempatkan di titik-titik strategis Menteng dan Kebon Sirih. Fakta bahwa tugas sepenting ini dipercayakan kepadanya menunjukkan tingkat kepercayaan luar biasa dari elit pemuda revolusioner. Pada 8 Oktober 1945, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, didirikan di Jakarta sebagai wadah perjuangan pemuda Sulawesi dan Indonesia Timur. Evert Langkai tampil sebagai komandan pertahanan KRIS dan kemudian menjadi panglima pertama sekaligus satu-satunya laskar tersebut. Di bawah kepemimpinannya, KRIS berkembang menjadi salah satu laskar paling solid dan disegani dalam revolusi fisik 1945 sampai 1949. Ketika KRIS dimiliterisasi menjadi Brigade 12, Langkai tetap menjabat sebagai komandannya. Bahkan ketika direncanakan ditingkatkan menjadi Divisi 17 Agustus, sebuah struktur prestisius dari Mabes TNI, Evert Langkai ditetapkan sebagai panglimanya. Divisi ini membawahi ratusan ribu anggota dari berbagai organisasi bersenjata, termasuk Hizbullah Sabilillah, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, Barisan Banteng, serta KRIS sendiri. Dalam struktur komando inilah sejumlah tokoh besar berada di bawah kepemimpinannya. Di antaranya Venje Sumual, Jan Rapar, Yop Waro, Adolf Lembong, Bung Tomo, hingga perwira muda bernama Soeharto. Keunggulan Evert Langkai tidak hanya diakui oleh bawahannya, tetapi juga oleh tokoh ideolog revolusi, Tan Malaka. Dalam rancangan Persatuan Perjuangan, Tan Malaka memilih Kolonel Evert Langkai sebagai calon panglima yang secara struktural menempatkan Jenderal Sudirman di bawah komandonya. Fakta ini, sebagaimana dicatat oleh Syed Sujarto, menunjukkan betapa strategis posisi Langkai dalam peta kepemimpinan revolusi. Atas dasar itu, sejarawan Benny Matindas menyebut Evert Langkai sebagai calon panglima yang layak disejajarkan dengan Jenderal Sudirman. Pada Agustus 1947, di tengah agresi militer Belanda, Evert Langkai mengambil langkah yang jarang dilakukan oleh tokoh militer revolusi. Ia menggelar upacara militer dan mengundurkan diri dari jabatan Komandan Brigade 12. Tanpa konflik terbuka dan tanpa intrik, kepemimpinan diserahkan kepada Letkol Jan Rapar. Langkah ini mencerminkan watak Langkai, tegas, bermartabat, dan menolak politik kekuasaan yang kotor. Ia memilih mundur dengan kehormatan daripada terlibat dalam pertarungan internal yang berpotensi melemahkan perjuangan. Evert Langkai mungkin kini telah tiada, namun jejaknya tetap hidup dalam sejarah revolusi Indonesia. Ia bukan sekadar panglima militer, melainkan pemimpin rakyat dengan integritas tinggi, jujur, anti kemunafikan, dan memiliki naluri kepemimpinan yang lahir dari pengalaman hidup keras. Pesan hidupnya yang terkenal menjadi penutup yang tepat bagi kisah perjuangannya. Janganlah kemiskinan membuatmu cengeng, pangmaere, padede, bunglon, kompromistis, dan permisif. Dalam sejarah Republik Indonesia, nama Evert Langkai membuktikan bahwa revolusi tidak hanya digerakkan oleh elit politik,
tetapi juga oleh pemimpin rakyat yang lahir dari jalanan, ditempa oleh penderitaan, dan berdiri tegak dengan kehormatan. Ia adalah Panglima Besar dari Sulawesi, sebuah peran historis yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan setimpal.